Burhanuddin tersangka menyandang A1 jadi target operasi warga Gunung Gelis, Kabupaten Bogor, tanggal 20 Juli tahun 2023. Setelah mangkir dari pemanggilan kedua hingga ketiga kemarin oknum tersangka Burhanuddin hingga saat ini oknum tersebut belum juga berani muncul memenuhi pemanggilan Kemenko Polhukam Republik Indonesia di Jakarta. Terindikasi oknum tersangka Burhanuddin bersembunyi menghindar dari daftar pencarian orang, DPO, warga, termasuk wartawan. Dari terungkap terekspose pelaku dan otak dalang intelektual perampasan lahan milik Jimmy Mamesah dan beberapa warga di sekitar Gunung Gelis melalui keterangan dan pernyataan langsung Ketua Tim Penanganan Sengketa Lahan 70 hektar milik Jimmy Mamesah di Gunung Gelis kemarin setelah melalui pemeriksaan yang teliti, cermat dan fakta akuntabel, dan beberapa kali pemanggilan Kemenko Polhukam menyatakan nama-nama yang muncul secara langsung terlibat di perampasan lahan 70 hektar milik Jimmy Mamesah di Gunung Gelis adalah sebagai berikut. Berikut nama dan status tugasnya dalam merampas hak lahan milik Jimmy Mamesah 70 hektar di Gunung Gelis. 1. Oknum Burhanuddin selaku otak dalang intelektual dari perampasan lahan 70 hektar milik Jimmy Mamesah di Gunung Gelis dan sekitarnya. 2. Muljadi Budiman sebagai penyandang dana dan penada dibantu Evelyn berperan sebagai kaki tangan pengacara dari MB yang bertugas untuk suap-menyuap. 3. Eko sebagai teknisi pengalihan status hak milik rakyat di-HPL-kan sesuai perintah oknum Burhanuddin. 4. Kades Rudi Bebek sebagai pengarah lahan melalui pernyataan bahwa tanah 70 hektar milik Jimmy Mamesah tidak ada letter C-nya. 5. RW Lukas Kabandungan sebagai teknisi lapangan merekrut preman membeli lahan warga dengan cara mengintimidasi warga pemilik lahan dengan preman-preman berbaju ormas. Begini kutipan wawancara wartawan dengan Jimmy Mamesah pemilik lahan 70 hektar di Gunung Gelis. Saya mengacu pada pernyataan A1 Kemenko Polhukam atas semua nama-nama yang terungkap tersebut saat ini sudah meningkat statusnya menjadi tersangka dan bagi siapa-siapa warga Gunung Gelis dan sekitarnya yang merasa telah dirugikan oleh oknum-oknum tersebut untuk melaporkan ke pihak yang berwenang atau bisa langsung ke Kemenko Polhukam Republik Indonesia di Jakarta. Saya menghimbau kepada aparat penegak hukum untuk secepatnya menangkap dan tindak tegas oknum-oknum tersebut. Semua dukungan mengalir deras kepada saya dari warga terzolimi di 4 desa, sampai instansi pemerintahan bersih Pemkab Bogor dan insan media untuk secepatnya tindak tegas dan bersihkan Kabupaten Bogor dari mafia hukum dan mafia tanah. Jangan biarkan oknum-oknum tersebut merajalela merampas, mencaplok hak milik rakyat untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Saya berharap dengan selesainya sengketa lahan 70 hektar di Gunung Gelis ini akan berpengaruh juga kepada sengketa lahan warga lainnya karena jika otak dalang intelektualnya sudah dimusnahkan maka warga yang terzolimi akan tentram dan kepada PT-PT, TBK dan pengembang yang telah dirugikan oleh para mafia hukum dan mafia tanah karena sudah membeli lahan yang oleh oknum telah di-HPL-kan dengan dalih tanah milik Jepang Belanda dan telah di-HPL-kan secara semena-mena. Karena sebenarnya lahan milik Jimmy Mamesah itu belum pernah dijual belikan kepada siapapun dan oleh siapapun, karena fakta dan bukti yang ada pemilik sah tanah tersebut sah adalah Jimmy Mamesah dan untuk itu mereka yang dirugikan secepatnya melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang atau bisa melaporkan langsung ke Kemenko Polhukam, ucap Jimmy Mamesah. Salam NKRI, salam sayu hati menutup wawancara. Redaksi. Desa Gunung Gelis ini tidak ada masalah, apabila ada masalah kita juga